Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang selayaknya membasahi lisan seorang hamba di kesempatan yang berbahagia ini kecuali kalimat tahmid, yaitu kalimat dengan alhamdulillah, kalimat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yang dimana bisa jadi ada di kalangan keluarga kita yang di tahun yang lalunya kita membersamahinya dengan menikmati sajian dan ketaatan di dalam bulan Ramadan. Namun di tahun ini mereka sudah tiada lagi, hanya menyebut nama mereka saja, yang kemudian yang selayaknya kemudian lagi untuk setelah membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid ini, yaitu kalimat alhamdulillah, hendaknya kalimat tahmid ini bukan hanya sekedar membasahi lisan kita, akan tetapi mengalir pada hati seorang hamba yang dibenarkan oleh hatinya kalimat tahmid, yaitu diucapkan dengan alhamdulillah pada lisan seorang hamba yang dibenarkan oleh hatinya bahwasanya segala kenikmatan yang dia rasakan pada hari ini itu tidak lain dan tidak bukan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fama bi nikmatin famin Allah. Tidak ada suatu nikmat yang kalian nikmati. Nikmat karena kita tercukupkan dengan harta sehingga kita bisa makan, bisa minum, bisa berbuka puasa. Nikmat karena kita bisa hidup, merasakan kelezatan beribadah di bulan Ramadan. Kenikmatan kita bisa berpikir, melakukan bertadabbur dengan Al-Quran, yang dimana banyak manusia di atas kegilaan. Nikmat kita di atas kesehatan dalam beribadah kepada Allah, yang kebanyakan manusia bisa jadi di hari ini ada di kalangan keluarga kita yang terbaring di rumah sakit, yang dia membutuhkan bantuan orang lain. Namun kita di atas kesehatan bisa berjalan ke masjid dan bisa melakukan salat malam. Kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini bukan untuk kita hitung, akan tetapi untuk kita mensyukurinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau seorang hamba ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ditimpa padanya, maka tidak ada yang mampu menghitungnya. Maka dari itu kewajiban kita hanya untuk mensyukurinya. Dan di pertemuan kali ini juga kita mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, agar hendaknya kaum muslimin yang selama 11 bulan ini lalai, yang mungkin kebanyakan memegang handphonenya dengan membaca WhatsApp, masuk di Facebook atau hal-hal yang kurang bermanfaat bagi dirinya, maka hendaknya mengambil nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah kalian terhadap apa yang bermanfaat bagimu, dan hendaknya kalian ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah agar untuk mendapatkan kebaikan tersebut, wala ta'jaz, dan jangan kalian melemah. Artinya kita diingatkan oleh Nabi, kalau ada sesuatu yang kita ketahui bermanfaat, hendaknya kita bersemangat, khususnya di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka seorang hamba tidak ada yang paling layak untuk dia bersemangat di bulan Ramadan kecuali bersemangat dalam membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, diturunkan pada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, dan dia juga diturunkan kepada manusia yang paling mulia, umat yang paling mulia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya adalah umat Islam. Maka barang siapa di antara kita yang menginginkan kemuliaan,
Jangan menginginkan kemuliaan dengan harta benda. Coba kita melihat Qarun, dia dihinakan dengan harta bendanya. Coba kita melihat Fir'aun, dia dihinakan dengan harta bendanya. Bukan kemuliaan seorang hamba dengan banyaknya harta yang dia genggam, luasnya sawah yang dia miliki, ataukah banyaknya anak-anak yang dia banggakan, atau mulianya seorang keluarga yang dia banggakan. Itu tidak. Kemuliaan seorang hamba, kata Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bertakwa tidak ada jalan lain kecuali orang yang paling banyak bermulazamah, berkhidmah dengan Al-Quran, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara mentadabburi Al-Quran, dengan cara memahami makna-makna Al-Quran, dan dengan cara mendakwakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mati di atas Al-Quran. Maka dari itu telah datang athar, telah datang satu riwayat bahwa Imam Syafi'i yang harum sampai hari ini, padahal Imam Syafi'i itu berada di tahun 200-an Hijriah, yang sekarang sudah tahun 1400-an. Jadi Imam Syafi'i telah meninggal 1200 tahun yang lalu, akan tetapi hingga hari ini nama beliau masih harum. Salah satu dari nama beliau dan sifat beliau yang harum adalah ketika beliau bermuamalah di bulan Ramadan dengan Al-Quran, bahwasanya Imam Syafi'i yakhtimuna bi 60 khatmah, bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dengan 60 kali khatam. Coba melihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam, orang yang terkenal, orang yang diakui keilmuannya. Bagaimana sifatnya menghadapi bulan Ramadan? Sifatnya Imam Syafi'i dalam menghadapi bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, beliau menghatamkan dalam satu bulan penuh 60 kali hatam Al-Quran. Berarti dalam satu hari 2 kali hatam. Siang harinya 1 kali hatam, di malam harinya 1 kali hatam. Dan Al-Quran ini tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah hal yang paling agung. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, apalagi kedustaan. Hudan lil muttaqin, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jalla, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia adalah petunjuk bagi manusia, berita gembira bagi manusia, agar mereka berterus terang, agar mereka terus bermula sama dengan Al-Quran. Maka dari itu kami menasihati diri kami sendiri dan kepada kaum muslimin agar hendaknya meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat di bulan Ramadan dan mengambil mushaf dan memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan kalau bisa juga agar mengambil Al-Quran yang memiliki makna, agar ia membaca makna Al-Quran sehingga dia tahu. Karena para ulama dahulu mereka bermuamalah dengan Al-Quran, ada di antara mereka yang senantiasa menangis dengan Al-Quran karena mereka memahami dari apa yang diinginkan Al-Quran. Ini yang kita bisa berikan kepada kaum muslimin, agar kita mengingatkan agar kaum muslimin di bulan yang mulia ini jangan lalai. Di bulan yang mulia jangan lalai. Di bulan yang mulia jangan lalai. Kemuliaan bulan, kemuliaan waktu, kemuliaan tempat. Akan tetapi kalau kita tidak memanfaatkannya, maka jangan pernah mengharapkan kemuliaan. Maka dari itu seorang penyair mengatakan, kam min muridin lil khairi lam yabdughu wa kam min sa'adatin lam yuhaqqikuha. Berapa banyak orang menginginkan kemuliaan, berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, tapi dia tidak pernah mendapatkannya. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, turidun najata wa la tasluku masalikaha, inna safina la tajri 'alal yabis. Karena kalian menginginkan kebahagiaan, kalian menginginkan kemuliaan,
padahal kalian tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu tidak akan berjalan di atas daratan yang kering. Maka dari itu kemuliaan bulan sekali lagi hendaknya kita memanfaatkannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Di siang hari kita berpuasa dan di malam hari kita berdiri karena Allah, mengharapkan ridhonya agar seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni dan derajat kita diangkat olehnya, dan semoga kita seluruhnya dimasukkan ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan saya memohon maaf kepada para jemaah, saya tidak bisa sholat tarawih bersama jemaah karena sudah ada program saya sebelum Ramadan agar saya menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Dan alhamdulillah di pesantren kami di dekat rumah di Jalan Batu Raya itu diadakan syekh dari Arab langsung yang membaca Al-Quran 30 juz dalam Ramadan. Dia 2 kali hatam dalam Ramadan. Setiap malamnya di sana itu menghatamkan 1 juz 1 malam. Jadi kita biasanya salat malam sampai jam setengah 12 malam dan dimulai di jam 9 malam dan diawali dengan belajar kitab gundul. Dari jam 8 salat Isya, kemudian belajar kitab gundul. Setelah itu kita salat malam dan di sana langsung syekhnya yang sanadnya sanad Al-Qur'annya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya tidak bisa bersolat berjamaah bersama para jamaah. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di surga Firdausnya. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.